Berarti wajib 5 kali, terutama dalam tasyahud akhir. Lalu siang deh saya pada baca selawat pada Nabi dan tasyahud akhir, kata Imam Syafi'i. Berarti siapa pada ulang sholat siapa pada ndek sah sholat siapa pada menurut Imam Syafi'i. Inilah sedikit ilmu yang bisa kita. Negara-negara maju, Bapak Ibu mohon maaf, lunas maaf ya, nonya tahu jaga pom bensin no. Jadi siapa pada beli bensin no, inti diri siapa pada anu apa sih no? Apa sih begini? Ya alat no, langsung buka stang motor mobil sama diri. Wah, tuh kemeri yang bro ini no. Kepeng tuh ke 10 yuk kami tuitis no 10 liter, ya kan? Coba lalu penjaga no, kepeng sia 10.000, bau tuh beli 10 liter no. Bisa nggak? Nggak bisa, sesuai harga. Per liternya berapa? Umpama 7.000. Berarti 10.000 ini dapat 1 liter lebih, ya 0 apa sekian lah. Dia sampai 1,5 liter. Jadi no itu berakar so. Loh, ini terjadi kecurangan. Tidak bisa juga terjadi kecurangan. Mereka pintar canggih. Setiap meter dari pom bensin ini ada CCTV. Langsung pada coba main-main. Kepeng cuma ke 10.000 sama 10 liter, sampai saya pada berlari sudah jarak 10 meter dulu polisi berjaga dan belum kanan. Jadi sudah tidak bisa. Pura-pura tenang. Oh ada apa Pak Polisi? Anda tadi membayar tidak sesuai dengan bensin Anda ambil. Oh enggak Pak Polisi. Jangan Pak Polisi mengarah mana saksinya katanya. Mungkin karena berpikir seperti kita di Indonesia. Tato istilah di polisi punya video kok, punya kok sama kalau dalam tangki motormu, jadi udah kau kurang kepeng mau kurang belahi, lambe balas ya kalau penjara. Jadi itu satu contoh Bapak Ibu di negara barat temuan teknologi ini bilang alurnya sekat manusia perharinya itu menganggur. Mereka menganggur karena sudah posisi manusia ini mau digantikan oleh teknologi. Nah kira-kira lalu Indonesia maulid manbalik atau maulid bokeh kira-kira bisa majelis tidak bisa menikmatan untuk bertemu dalam satu majelis seperti ini dengan diam-diam di kamar. Mohon maaf tuh orang aja pengantin baru cocok diam di kamar kan nulis kan sokin Pagesangan kota token Lombok Tengah Neratno katoken daerah Pengadang. Kemudian 2 hari yang lalu itu di daerah Loyok Lombok Timur, seminggu sebelumnya di Jenggi kain dan kaji bahkan lalu belanting lalu tenerat kaji penuhinan, padahal di situ covid semakin ini. Tapi maaf deh kaji sombong deh kaji takib waktu itu demi menyebarkan syiar Islam ini dan demi melawan hegemoni peradaban barat yang tidak dipas kita lawan dan cara kita. Loh, mereka subling bro, amin tuh perang kondisi sarong. Ya mohon maaf, lain rajin tuh buka informasi, kita harus akui suka apa tidak suka kita perang peradaban. Nah sekali lagi yang sampaikan ke beberapa tempat itu kan diamalkan ajaran kitab suci Al-Quran oleh umat Islam. Kemudian Nerat lo di bulan Muharram apa kegiatan tuh? Ya tahun baru Hijriah, tahun baru Islam Hijriah dan sebagainya. Kaji pesan, kaji selalu sampaikan, tolong lanjutkan kegiatan ini, tolong laksanakan kegiatan ini. Loh Pak sekarang efek corona curah, lo lomba hidro apa bantu pantok air? Mohon maaf sampai kaji betulan ke Pak Pembina kan Pak Manda Pak Omar Ubed meru atau pantok kayu aja gitu pantok main kayu gitu kan main pakai main karung ya bahkan kata betul salah lo ibu-ibu wanita juga ya semuanya ya oh sebaya kan masuk kita ini tidak sembarangan tapi ada dasarnya ya jadi ya harapan kita pada Bapak Ibu dan karena kami yakin ya para jamaah ibu-ibu siubak senganan siubak kontribusi kami yakin pahalanya luar biasa. Mohon maaf Neratno Bapak Ibu hari Senin kaji ngisi kajian untuk Islamic Center subuh itu kan kaji selesai jamaah ya sebut singin no Masya Allah Pak Haji Mandasan Agung. Nah Pak Haji ini menanyakan ada kisah katanya mohon maaf lo wanita yang disebut sebagai wanita tunasusila itu membawa apa kebaikan untuk langan naulia lo baleno ada lo maaf ya ini disebut kasar pendehan
Ya maaf ya, lo bobo dalam keadaan sekarat. Siapa udah ngerti bobo kan? Ya, dekaji semal, nak kaji beling si bahasa ditan kami di kasar saudara. Dekaji tega, bobo bahasa toyo ya. Bobo hao nak palang, nak sarat nah. Karena nonya inam. Jadinya dengan sayangnya si wanita tunasusila ini, mohon maaf, diambil sepatunya, turun ke sumur yang ada air. Dengan sepatunya itulah disodorkan bobo itano ainam sehingga sehat, kenyang kembali. Dalam sebuah riwayat, ketika dia meninggal husnul khotimah dan masuk surga. Kebetulan kaji sampean sebuah berita. Jadi sebuah riwayat zaman Rasul di sono, mohon maaf, lo ibu-ibu si rajin sholat, rajin puasa, ya, sholat bahkan berjamaah. Kemudian Siti Aisyah istri beliau ini sangat talonate bahasa ditabah, sangat iri. Kok saya merasa tidak sehebat wanita itu ya? Disampaikan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, kaji iri talonate, kaji kesebaik kenikino. Beka rajin sholat, jamaah, kemudian puasa. Kaji berasa kalah kayaknya ya Rasulullah. Rajin tahajud cerita lo belano itu. Rasulullah terdiam sejenak. Kemudian beliau mengatakan, innaha finnar. Wanita tersebut yang kau puji wahai Aisyah, di akhirat kelak nasibnya masuk neraka. Kaget, loh kenapa ya Rasulullah? Li'annaha tu'zi jaroha. Karena dia ini suka mengganggu tetangganya. Bahasa di tanah, maaf apa sih nah? Orang kaji jawab no. Itu sekedar gambaran. Rahman rahimnya Allah ini sangat luas. Mohon maaf, tahu sindek jelas ini pegawai ibu no. Yupe hewan yang kita anggap najis lagi, tapi hatinya basah, maka Allah berikan dia surga. Bab lagi siapa ada? Semakin 2 meter, 4 meter panjang tulang saya pada ubahan keikhlas. Jauh surganya mengalahkan wanita tadu kaji dulu. Tapi mari Bruno rajin hadir maulid, lalu nonya pengaruh no, sia-sia ajarin kabrokan. Ya. Baik al-mukarramun yang dirahmati Allah, sebelum kaji tutup, amandil sia-sia kaji ubah saya kitab samping kirang saya pernah dengar Sayyidina Hasyiah As-Sawi ala tafsir Jalalain. Jadi kitab tafsir, penjelasan di atas tafsir, menjelaskan tafsir Jalalain, karya dari Syekh Al-Alim Al-Allamah Ahmad As-Sawi, Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Maliki. Token masalah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan no? Di dalam juz ketiga ini halaman 229, bahwa hukum kita menjadikan baginda Rasul sebagai suri tauladan itu adalah wajib, kata beliau. Ya. Jadi balil ittida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajibun fil aqwal wal af'al wal ahwal. Wajib tuh jadi Rasulullah ini sebagai suri tauladan. Makanya dalam maulid ini, peringatan maulid, harus kita ajak anak-anak kita agar mereka kelak ketika kita udah meninggal meneladani baginda Rasul. Rajin membaca hadis, rajin membaca Al-Quran, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Seperti kata Pak Pinda tadi, ada hadis yang mengatakan, man ahya sunnati ya faqad ahabbani wa man ahabbani kana maitil jannah. Sai igawe sunnahko, ihidupang sunnahko, maka orang tersebut, umatku tersebut termasuk orang cinta kepadaku. Saya si cinta kepadaku, maka dia besok bersamaku di dalam surga. Roh siapa ada barang ke Nabi ke surga ya Rano? Roh? Saya roh insyaallah. Nah, di dalam kitab ini sekali lagi wajib kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kok siapa ada tulung ina bapak ajaran oleh generasi muda, oleh anak-anak jari itu. Kenapa? Dijawab oleh beliau ini, oleh Syekh As-Sawi ini, li'annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena baginda Rasul ini kenapa wajib kita jadikan sebagai suri tauladan? Karena beliau ini tidak pernah berbicara, tidak pernah berbuat, dan tidak pernah bersikap melainkan in huwa illa wahyu yuha, melainkan itu semua berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izin kan 2 menit dong kaji tutup. Jadi dalam kitab ini juga sebagai hikmah terakhir dari maulid ini adalah mari kita seperti pesan Papin, mari kita terus membaca selawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tafsir ini para jamaah yang menarik, apa arti selawat dan salam kepada baginda Rasul?
Jadi ternyata salah satu perintah Allah yang berbeda dari yang lain. Hanya sholawat Allah katakan dalam perintah itu sebelum diperintah umat Islam. Allah jelaskan bahwa dirinya pun berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi atau yusholluna 'alan nabi. Jangan berhenti dari maaf saya kelewatan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah SAW. Di situ para jamaah menggunakan fi'il mudhari yusholluna. Ada rahasianya secara bahasa. Apa artinya? Al mudhari itu artinya apa? Lil hal wal mustaqbal. Lil hal wal mustaqbal. Artinya sampai iyo detik Allah dan para malaikat tidak pernah berhenti bersolawat pada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai besok terus tanpa berhenti. Karena itu kita diperintahkan, ya walladzina amanu shollu. Karena itulah orang beriman. Nenek saja berselawat, malaikat saja tanpa dosa saja berselawat. Kok siapa pada malas kan kurang lebih. Nah beda lain kitab ingkal, labin disalawat mungkin perintah sholat. Aqimis sholat tali dulu kisyamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr ila akhir. Disuruh tuh sholat dengan Allah, suruh sembahyang dengan Allah Subhanahu wa taala para jamaah. Ndek ia wali ling pernyataan bahwa Allah sendiri sholat. Sila disuruh tuh puasa kutiba alaikumusiyam, ndek ia wali penjelasan Allah berpuasa. Disuruh tuh berzakat wa aqimus sholawatu zakah warka'u marrokin, tidak diwali dengan perintah atau penjelasan Allah itu berzakat, Allah itu ruku, tidak. Berbeda dengan selawat ini. Makanya di sini katanya selawat ini merupakan amalan yang paling besar pahalanya. Sekali lagi, paling besar pahalanya supaya kita tidak meremehkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi demikian hikmah ya, Maulid Nabi besar Muhammad SAW dapat kaji sampean. Mohon maaf jika penyampaian ini terlalu banyak dan mungkin kadang-kadang berapi-api. Harapan kita sebagai orang tua hari ini agar generasi muda kita, anak-anak kita 10-25 tahun mendatang mereka juga punya kecintaan, semangat yang sama dengan kita. Karena kita khawatir seperti kata Pak Pinda tadi, ini benar zaman fitnah Bapak Ibu. Tahu si salah, roh jadi kena, atau kena roh jadi salah. Tapi tetap kita teguh dengan ajaran al-sunnah wal jamaah. Kita teguh dengan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ini hikmahnya agar kita bisa menjalin silaturahim. Kita wariskan tradisi ini terus-menerus generasi muda kita agar syariat Islam tetap terpelihara. Dan yang ketiga adalah agar kita berusaha meneladani, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan 5 kali, terutama dalam tasyahud akhir. Lalu siang deh saya pada baca selawat pada Nabi dan tasyahud akhir kata Imam Syafi'i, berarti siapa pada ulang salat siapa pada ndek sah salat siapa pada menurut Imam Syafi'i. Inilah sedikit ilmu yang bisa kita saling sharing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memelihara generasi muda kita dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita memiliki kekuatan, kesehatan dan istiqomah dalam membaca selawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dulu sibuk kaji sampean. Sekali lagi terima kasih dan maaf. Dan sebelum kaji tutup kita lunasang doa Al-Fatihah buat leluhur kita, buat tokoh-tokoh guru-guru kita, sesepuh desa dari awal, termasuk tadi Al-Maghfurlah Balo Haji Muhammad Munir, Papin Tuan Guru ya Haji Abdul Rahim Munir, Papin